Berarti senang angel ya yang ganti ya. Foto selanjutnya ya, yang 9 berem, tapi ibu senyumnya sempurna sendirian. Itu kan yang dipajang di status. Egois kalian itu ya. Pantesan suka berantem sendiri pak. Halus deh fotonya, halus. Nah, ibu berhenti aja. Ya, insya Allah. Nih ibu izin ya. Dan tiap kali beres ngaji, dia suka cek handphone, suka banyak yang nge-tag story. Tapi udah gak sedikit yang diupload pas saya berem. Padahal saya tahu itu orangnya berfoto berkali-kali, tapi yang diupload yang saya berem. Gara-gara pasti pas bagusnya yang itu. Insya Allah ya. Capek ya, insya Allah. Udah bu, tenang aja ya, terima aja. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu sibuk-sibuk menjelaskan, si koko nggak tahu. Dulu ibu waktu pakai seragam SMA masih muda, lucu tahu. Oh, siap. Ya. Ibu pengen tambah lucu sekarang bu? Ibu pakai lagi sekarang seragamnya. Pecah ini majelis ya. Bentar. Dan biasalah ibu-ibu mah. Udah tenang, diatur. Apa nih? Oh kelapa gitu. Hitung jarak saya dari sini ke minumannya, 1, 2, nyampe. Sekarang hitung jarak airnya nih dari gunung, dari pohon kelapanya nyampe ke sini. Lebih jauh mana? Lebih jauh kelapa. Nggak ada di sini. Bisa diminum langsung gratis. Gratis kan? Kira-kira suruh bayar ya. Insyaallah. Ya. Takut masalah rezeki. Sebelum ini otak belum jadi aja kita udah dijamin rezekinya semua. Di dalam janin dah otaknya belum jadi. Tapi orang tuanya seperti apa tetap jadi. Ibunya makan apapun masuk jadi rezeki bagi si janin. Otaknya belum jadi, belum bisa mikirin rezeki. Jadi ya. Demi Allah ya, kita tidak akan bisa mati sebelum salah satu alasannya rezeki yang sudah Allah tentukan dulu sebelum kita diciptakan masih di alam rahim, Allah sudah tentukan, itu belum kita terima semua. Ingat hadis Nabawi nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi bercerita yang nantinya Rasulullah SAW bersabda yang maknanya diceritain tuh 40 hari di dalam rahim kita masih jadi setetes mani nutfah, 40 hari kemudian jadi alaqah segumpal darah, 40 hari selanjutnya jadi mudghah segumpal daging, 120 hari 4 bulan kan berarti baru ditiupkan ruh sekaligus ditentuin rezeki. Gak akan mati itu orang sebelum rezeki yang udah ditentuin hari itu diterima seluruhnya. Dulu ketemu AA waktu di 16 Maret di BSD kemarin, cerita beliau ada ulama cerita ada orang masuk ke dalam sumur jatuh, minta tolong, ditolong sama orang naik pakai timba. Begitu nyampe suruh tenang dulu, dikasih minum segelas susu. Beres minum udah tenang ditanya, "Ayah bapak kenapa bisa jatuh?" Diceritain, "Saya kayak nggak tahu ya, diperagain. Saya tadi cuma berdiri di sini, jatuh lagi." Tapi jatuh yang kedua mati. Maka kata ulama yang menyaksikan hal tersebut, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat matinya pun kacing naik dulu buat ngejemput rezekinya, baru boleh dia mati. Maka ya, dan rezeki manusia aslinya cuma 3, ingat? Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lalu menjadi usang, dan yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, yang diinfakkan di jalan Allah. Ya. Ibu cek, ini ada minuman misalkan ya, saya bawa pulang. Begitu nyampe tengah jalan tumpah bahe, ternyata dimakanin semut. Ya udah, saya cuma disuruh Allah nganterin minuman ini kepada hamba Allah yang lain. Tidak. Jangankan inilah, sekarang keluarin handphone masing-masing, cek saldo internet banking. Duitnya atas nama siapa? Masing-masing. Tapi sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Namun banyak udah duitnya atas nama kita di bank. Tahu-tahu dapat telepon, "Pak, aku belajar nyetir, nabrak." Hah? Terus gimana? Harus gantiin, Pak.
Berapa deh? 4 miliar. Hah? Kamu nabrak apa? BMW opat lah. Milih-milih tuh nabrak teh adek. Nabrak naon teh itu nu milahnya. Insyaallah kan ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. Baju, iya, pakaian. Makanya kita tahu ya, para wanita itu salah satu paling berat ketika menghadapi sesuatu yang namanya diskon. Ya, ketika udah melihat diskon, bergelora itu darah di tubuh mereka ya. Sampai sholatnya gak mau-mau. Eta gamis, ya Allah, sholatkan heula we. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok kan si bapak ngasih uang belanja ya. Sami Allahu liman hamidah. Teman saya juga mau bayar utang. Allahu Akbar. Aduh, diskonnya tinggal hari ini. Allahu Akbar. Tapi bisa dah, insya Allah ada teman tadi ngajakin ke sana. Allahu Akbar. Kalau nggak keduluan sama yang lain nih. Allahu Akbar. Bisa hari ini insya Allah kalau beli ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Saya ada yang salah ya. Ke bawah. Anggaplah kebeli ya Pak ya. Karena kayak ditanya saya suka iseng aja. Oh, eta teh kebeli. Ya buat dipakai kapan? Gak tahu. Mudah-mudahan aja nanti ada kondangan. Gak tahu. Ya. Tapi beli dulu aja. Anggaplah kebeli, taruh di lemari, beli bunga ya. Beres dari situ, sibuk kerja, tiap hari beraktivitas, karir melejit, sering keluar kota, rezeki nambah, suatu ketika mesti pindahan kontrakan. Bongkar lemari. Ih, ini kan baju yang saya beli 5 tahun lalu, masih ada label harganya, gak pernah kepake. Begitu dicoba, udah gak muat, tambah gemuk. Ya udah deh, buat kamu aja. Oh, ternyata rezeki si Atin. 5 tahun ini di aku adanya di lemari kita, padahal rezeki orang. Sebelum kita pakai jadi usang, bukan rezeki kita. Ya. Dan yang terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha solih, beliau punya kebiasaan kalau beres jualan, sisain sedikit buat modal besok, sisanya sedekahin. Ditanya sama teman-temannya, kamu gak sayang sama uang kamu? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Mantap, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transferin ke rekening akhirat saya. Gimana caranya? Sedekah ya. Insyaallah gak akan lalu sia-siakan bismillah demi Allah. Rezeki mah gitu loh, beneran. Izinnya ini kisah nyata yang kami lihat di Thailand juga. Ada dulu teman kami masih satu tempat judi juga, tapi dia keluar lebih dulu. Waktu saya masih kerja dia udah keluar karena ikut pacarnya mohon maaf penari seksi dancer di tempat hiburan malam. Dia juga pacarnya keluar, dianya keluar, ternyata buka usahanya ternyata mereka mohon maaf jadi bandar narkoba, bikin sendiri. Saya nggak tahu itu belajar dari mana, tapi bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi narkoba itu dia bisa bikin. Nggak tahu belajar dari mana. Ngeliatin cara bikinnya, kadang mampir ke ininya. Suatu ketika melejit, dia bahkan jadi bandar narkoba paling gede di tempat saya waktu itu, di tempat kami tinggal. Udah kebeli semua saya punya restoran, saya punya apa. Restoran mah depannya restoran, dalamnya mah tempat bikin narkoba. Ya. Begitu saya ngeliatin, oh cara bikinnya seperti itu dan lain-lain. Suatu ketika pacarnya berkhianat, selingkuh sama orang lain. Jadi si teman saya ini kalau bahasa ininya mah dicepuin, tau? Dicepuinnya, dikhianatin gitu ya. Si ceweknya kabur sama laki-laki lain yang diserahin ke polisi sih. Teman saya akhirnya dipenjara lah, karena itu di perbatasan Thailand dengan Kamboja. Jadi dia di penjaranya di penjara Kamboja. Namanya di penjara kan gak ada yang enak nih, digebotin, di apa, dan segala macam. Akhirnya dia bilang, saya pengen keluar. Ini orang unik loh, dia bandar narkoba, tapi nggak main judi, nggak main perempuan, nggak mabok-mabokan. Dia bilang pengen nabung nanti buat nyenengin orang tuanya di Bogor, aslinya orang Bogor juga, ya. Tapi akhirnya suatu ketika ketangkep, dan ketika udah nggak tahan dengan siksaan di penjara, dia nego sama polisi yang nangkapnya. Saya pengen keluar, bapak minta berapa?
itu nominal yang diminta sama si polisinya senilai dengan nominal tabungan dia selama jadi bandar narkoba 5 tahun. Akhirnya benar-benar bebas lepas, tapi selama ini dia mikir, atau berarti buat apa ya saya selama ini nabung, dikira itu uang saya, ternyata akhirnya titipan buat ngasih ke oknum korup tersebut. Beneran, sebelum lewat sini gak jadi rezeki kita. Alhamdulillah, tapi jadi tobat gak orangnya, walaupun belum syahadat ya, tapi akhirnya jadi ngerti, seenggaknya gak usah yang kayak gitu lagi. Karena benar-benar sadar, benar ya, udah di kantong kita ini belum kita makan, belum jadi rezeki kita. Benar akhirnya seperti itu. Saya kira itu uang saya ditabung selama ini gak foya-foya, teman-temannya yang lain mau foya-foya segala macam. Dia badan narkoba yang budiman. Wah, teman narkoba budiman. Karena rajin menabung dan tidak sombong soalnya. Tapi ya Allah, gitu banyak pelajaran alhamdulillah. Tinggal gimana caranya kita mau jadikan itu jalan tambah dekat kepada Allah. Silakan mau jadi apa aja bebas, mau jadi kaya, mau jadi pejabat, mau jadi apapun boleh, nggak halus. Asal syaratnya satu, kapan baru jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Naik gaji, naik jabatan, tapi dipakainya maksiat, musibah. Naik gaji, naik jabatan, tapi dengan kenaikan itu dijadikan jalan tambah dekat kepada Allah. Ya, benar. Yuk, jujurlah selama ini coba renungin, selama ini udah ngejar apa aja dalam hidup, dan ternyata itu lebih banyak ngejar keinginan diri sendiri. Terus tanya, saya udah umur segini belum bahagia juga, ya. Karena emang aslinya bahagia ya hati ya, bahagia di hati, hatinya dibolak-balik oleh Allah. Terus kita mengejar bahagia tidak dengan cara yang disukai oleh sang penggenggam hati, ya pantas saja. Hati segini-gininya, di dalamnya ditaruh hartaku, jabatanku, rumahku. Ada Allah ngeling di situ. Wajar, pet-petan jadinya sempit. Ya. Udah sok, aslama yuslimu itu udah Islamnya. Lepasin itu semua, tinggal pemilik segala-galanya aja, tinggal Allah. Baru lapang, insyaallah. Bismillah ya. Saya sudah dikasih sinyal tadi. Mungkin segitu dulu. Ada manfaat dan ikannya. Kenapa Ustaz? Ini jadi sekarang apa dulu? Ya udah, bismillah. Tadi disampaikan mau sunduk dulu ya, untuk jadi pahala jariah buat kita semua, untuk mendukung dakwahnya masjid ini, Irema sini, Ikatan Remaja Masjid, supaya akhirnya makin tersebar. Nah aslinya mah jujur ya, orang kalau pengen jadi koki yang jago, ada sekolahnya, sekolah masak. Pengen jadi ahli bahasa Inggris, ada sekolahnya. Ya kan? Tapi kalau pengen jadi orang tua yang baik, istri yang soleha, ya, anak yang santun, nggak ada sekolahnya. Ada ya di sini pengajian kayak gini aja. Ya, makanya maka silakan, kalau ingat tidak akan Allah sia-siakan setiap yang keluar. Enggak, saya tidak minta memberikan yang banyak ya, tapi memberikan yang terbaik. Kok ngasihnya 10.000, tapi pahalanya bisa lebih gede daripada yang 1 miliar. Kenapa? Dan 10.000 teh di kantong tinggal 2, satu yang unggul, satu yang konek. 10.000 apa 5.000? Ya Allah, yang terbaik ini ya Allah yang saya punya. Bismillah, kau tidak akan menyia-nyiakan itu. Bisa jadi lebih gede daripada yang sedekah 1 miliar, padahal di rekeningnya ada 10 triliun. Ya, dan terasa. Ya, bismillah. Yang penting terbaik diniatkan Allah. Ya. Semoga Allah balas yang kebaikannya. Ya, insyaallah. Yang di atas ada sunduknya juga. Ada? Mohon izin, kita ada sesi tanya jawab. Oh gitu. Siapa dulu yang silakan? Silakan. Coba itu ya. Satu aja dulu ya. Satu ini dulu, ini dulu ya. Berdiri, silakan. Silakan berdiri. Ya, berdiri. Satu-satu aja dulu ya. Mohon disampaikan. Namanya, dari mana, dan pertanyaannya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, perkenalkan Bapak dan Ibu serta Ustadz. Nama saya Lia Fahmi Ilma. Saya berasal dari Tasikmalaya, tapi dari kabupaten, Ustadz. Jadi cukup jauh untuk perjalanan ke sini. Yang ingin saya langsung aja ke pertanyaan mungkin ya. Yang ingin saya tanyakan, tadi Ustadz Nurdin Tasrif menyampaikan bahwa kita tuh tidak boleh khawatir terkait masa depan atau tidak boleh khawatir terkait rezeki yang akan kita dapatkan seperti itu ya Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin terkait jodoh ya Ustaz. Jadi justru Ustaz, yang ingin saya tanyakan itu kebalikannya. Saya itu bukannya khawatir, tapi terlalu tidak khawatir. Justru orang tua saya, lingkungan saya, teman-teman saya yang khawatir gitu. Kamu tuh kunaon cek kawin bae kayak gitu. Nah, karena mungkin di usia saya yang 23 ini sudah diperhitungkan untuk menikah mungkin Ustaz. Nah, justru saya itu terlalu tidak khawatir seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah rasa tidak terlalu khawatir itu justru tidak baik Ustaz? Apakah memang kita tuh memang harus ada rasa khawatir seperti itu? Karena saya jujur saja saat ini saya belum ada kekhawatiran ke arah situ seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Bismillah. Jadi memang tepatnya bukan tidak khawatir, dipikirin mah boleh, ya. Tapi khawatir yang sampai membuat ragu sama Allah itu yang jangan. Ya. Bicara nikah, hukum dasarnya menikah, beberapa ulama menyebutkan hukum dasarnya sunnah. Jadi bukan suatu kewajiban. Imam Nawawi pun penulis kitab hadis Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Hadis Muslim, dengan karyanya yang luar biasa, meninggal tidak dalam keadaan menikah, tapi setiap perbuatannya jadi amal soleh, waktunya jadi manfaat. Jadi yang harus diperhatikan setiap waktunya adalah bukan ini terjadi aku khawatir atau tidak, suka atau tidak. Memang lebih tepatnya adalah gimana caranya aku jadi tambah dekat kepada Allah kira-kira ini. Maka kalau seperti Imam Nawawi, bismillah, beliau merasa dengan tidak menikah lebih produktif dan beliau sanggup mengendalikan syahwatnya, makanya tidak menikah dan benar-benar produktif. Imam Nawawi itu kalau dihitung 45 tahun hidupnya, kalau dihitung jumlah karya tulis yang dibagi dengan usianya, maka dihitung dapat rata-rata satu hari beliau menghasilkan 4 lembar kitab. 4 lembar, ya. Izin mohon maaf, 4 halaman, ya. Tapi tetap aja banyak. Dan itu kan padahal mustahil, karena nggak mungkin lahir langsung nulis, nggak mungkin. Ada proses belajar dan segala macam, tapi segitu produktifnya. Ya, maka jadi balik lagi silakan. Kalau tidak khawatirnya karena yakin akan Allah berikan jodoh terbaik, dan dengan akhirnya masa kesendiriannya juga tetap menjaga diri dari pergaulan dengan lawan jenis dan sama-sama dan benar-benar terus meningkatkan takwa, setiap harinya bismillah jadi amal soleh, udah bismillah nggak masalah, ya. Tapi kalau makanya hukum nanti bisa beda-beda. Kayak misalkan dibagi sebagian orang justru bisa jadi menikah wajib. Kapan? Ketika udah sanggup membiayai, ilmu juga cukup, tapi nggak sanggup nahan syahwat, ya wajib nikah bagi dirinya. Bagi sebagian orang nanti malah bisa jadi nggak boleh menikah ya, karena nggak sanggup membiayai. Kalau misalkan akhirnya menikah pun malah jadi ngerepotin orang, ada kekurangan pada dirinya dan yang lain-lain. Sedangkan dia juga mampu untuk menahan syahwatnya, meskipun sendirian, ya bagi dia mungkin tidak wajib menikah. Ya. Makanya tapi kita selalu mendorong melihat suatu hal itu jangan dilihat dari sudut pandang fikih saja, karena fikih hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram. Nah di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau sudah bicara takwa bukan bicara boleh atau tidak lagi, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Dan setiap hari dipikirin mana nih yang membuat Allah tambah suka. Dengan menikah misalkan bisa membuat keluarga bahagia dan tambah baik dakwahnya, tambah dekat dengan Allah, silakan. Kalau sementara ini dengan sendiri terjaga, syahwat terjaga, dan juga bisa tetap meningkatin takwa kepada Allah, silakan. Yang penting tambah dekat dengan Allah. Ya,
Jadi kalau bisa khawatir, ya silakan khawatir. Tapi lebih baik mengkhawatirkan khawatir ini aku tambah disukai Allah atau tidak. Karena kan orang setiap kali kejadian kadang lebih mikir aku suka atau tidak, bukan Allah suka atau tidak. Aib terbuka, netizen menghujat, yang dipikirin gimana caranya akhirnya agar supaya orang suka lagi kepadaku. Padahal harusnya dipikirin ketika aib terbuka, gimana caranya gara-gara ini aku jadi diampuni Allah. Buat apa akhirnya dicintai makhluk tapi Allah masih benci, kitanya nggak tahu. Ya, jadi ya udah, yang penting gimana caranya terdekat. Bangga teteh, kalau teteh tetap bisa jaga ketaatan, enggak menikah. Kalau misal, tapi ya memang terlalu banyak amal soleh yang bisa teteh dapat sih kamu menikah. Waktu kepada suami itu luar biasa amalnya. Ya, suami teteh berdakwah, teteh cuma di rumah, nyiapin kesiapannya, nyiapin bekal dan lain-lain. Dan teteh rindu dengan perjuangan suami di luar rumah, teteh dapat pahala jihadnya suami di luar meskipun teteh di rumah. Istri kan atau kayak gitu, ya. Di hadis riwayat Ahmad, selagi dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tak turun sama suaminya, menjaga harta dan kehormatan suaminya, bisa masuk surga dari pintu yang mana saja. Ya. Tanpa yang sunat-sunat, ya. Ya banyak ya ke taman. Jadi gimana terserah, yang penting silakan pertimbangkan, bukan yang aku suka, bukan yang mana aku khawatir atau tidak, tapi mana yang aku akan cintai Allah. Ya, Allah bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah.